Shalom, kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya ada di Taman Doyata di Kota Palu. Dan dari tempat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kitab Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Injil berarti kabar baik. Kabar baik berarti berita sukacita, berita pengharapan, berita yang menggembirakan. Dan berita itu harus disampaikan dan harus didengar oleh semua orang. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang di kota Roma. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang mendengarnya. Kekasih Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Roma bukan hal yang mudah bagi Rasul Paulus. Karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi resiko yang luar biasa. Dia akan dikucilkan, dia akan difitnah, dia tidak diterima, bahkan dia akan ditangkap dan dia akan dipenjara. Resikonya luar biasa. Tapi apakah Paulus malu? Apakah Paulus takut? Tidak. Paulus adalah seorang pemberani. Dia memberitakan dengan beraninya kepada orang-orang di Roma bahwa Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Apa alasannya? Alasan yang pertama, firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkuasa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya hidup dalam kegelapan, diubahkan menjadi anak-anak terang. Firman Tuhan berkuasa menerobos sampai relung hati yang paling dalam, mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Firman Tuhan berkuasa mengubah kehidupan seseorang dan menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran bukan menurut manusia, bukan menurut dunia, tapi menurut Tuhan. Kebenaran surgawi menjadi standar bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi standar hidup orang Kristen adalah firman Tuhan atau Injil seperti yang kita dengar hari ini. Yang ketiga, Injil atau firman bisa membuat iman kita bertumbuh. Orang benar hidup karena iman, hidup karena percaya. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita lebih banyak dengar firman Tuhan, maka iman kita akan dibuat semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh. Yakin dan percaya bahwa
Kita kuat karena firman Tuhan. Doa saya, kiranya Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari Kota Palu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.